Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Perkenalkan, Pak. saya Afan. Aduh, Pak. Saya sekarang Kapolsek, Bu. Tapi Ibu berkendara kok nggak pakai helm? Helmnya Nggak pakai kemana? helm, Pak. Iya. Aduh, Sini, Bu, sini. saya karena mau ketemu Bapak kali jadi lupa ya, Pak. Gimana ya, Pak? Sebagai warga negara yang baik, Bu, Iya, kita Pak. harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oh gitu ya, Pak. Iya, kenapa nggak pakai helm, Bu? Saya lupa rambu-rambu karena ada Bapak kali ya, Pak. Aduh. Bahaya juga. Kalau SIM ada, Bu, SIM? SIM? Saya SIM. Adanya nggak ada, Pak. Saya nggak punya SIM motor, Pak. Adanya SIM mobil doang, Pak. Gimana dong, Pak? Ya, jadi terpaksa harus diberhentiin ya, Bu. Karena kan nggak pakai helm. Nggak apa-apa, Pak, kalau motor Kalau nanti diberhentiin. jatuh gimana? Nggak apa-apa, Pak, kalau Ingat, motor. jatuh di aspal nggak seindah jatuh cinta. Oh ya Allah. Aduh, kok saya jadi tiba-tiba langsung lupa begini apa nggak apa-apa, Pak, kalau saya diberhentiin sama motor sama Bapak gitu, asal jangan diberhentiin cintaku padamu. Aduh. Bu, saya tembak ya. Saya tembak ya. Saya tembak. Dor. Hei, Pak. Aduh. Gue ditembak. Gue ditembak. Ya Allah. ini temennya, Mas. Ini temennya. Bukan Pak, saya memang udah capek. Ini ulah cabe-cabean dia Pak setiap malam. Dia nongkrong aja mulu di motor Pak. Ya ampun, Dibilangin Pak. pulang. Ya ampun, Pak kabar. Akhirnya dia kenal Ini juga. teman saya, Ini Bu. mah teman gue. Oh, ini teman. Teman gue ini. Ya udah, Pak, mumpung lagi ada teman ya kan Pak, kita. nggak bisa teman-teman. Apa Tetap Pak? harus Ini nih patuh. melanggar. Melanggar. Penjara aja Pak. Masa nggak pakai helm, Mas? Lagian- Kalau jatuh gimana? Ini lihat, Taman Harapan Indah. Tuh. Ini namanya Harapan Apaan Harapan Syah. Menjadi harapan untuk kita semua bahwa polisi itu selalu menjaga kita. Iyalah. Sebentar, enak ngobrolnya. Ini apa sih? Ini kalau nggak salah, Pak Afan ini kan Kapolsek kan? Kapolsek bukan sembarang Kapolsek. Ini Kapolsek termuda di Indonesia. Woi. Usianya berapa, Komandan? Sekarang 24, Pak. Baru kemarin Juni 24. Wah, baru ulang berapa? tahun. Tanggal 16. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih. Tapi tetap ditilang ya. Iya, Tetap Pak. Ditilang Karena apa dong kalau ditilang sama Bapak mah? Mendingan kita lihat nih, siapa ini sebetulnya Pak Afan nih dia nih. Ini dia, Pak Afan. Harapan Syah. Afan Harapan Syah menjadi sorotan karena dirinya menjadi Kapolsek termuda di Indonesia. Afan, polisi muda berparas tampan ini, dilantik menjadi Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek di usia 22 tahun pada tahun 2022. Pria kelahiran Bogor 16 Juni tahun 1999 ini kini ditempatkan pada sebuah Kapolsek di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Jauh dari tanah kelahirannya rakyat. Benar-benar definisi pria idaman dengan segudang prestasi deh Afan ini. Hal itu dibuktikan dengan jumlah penghargaan yang sudah diraih Afan sebanyak 29 kali. Hanya dalam waktu dinas 1 tahun terakhir. Selain sibuk mengayomi masyarakat, Afan kerap membagikan aktivitasnya di Instagram maupun TikTok pribadinya nih rakyat. Siapa nih rakyat di sini yang udah menjadi salah satu pengikut dari media sosial milik Afan juga? Itu dia Pak Afan sebagai Kapolsek termuda dan viral. Katanya juga teman-teman di Kapolseknya lagi pada nonton Sapa, ini. sapa. Halo, Polsek Baras. Ini Pak Kapolsek lagi ada di FYP. Ya benar. Tapi Pok, lu udah punya SIM belum sebetulnya? Sebenarnya sih. Pok, gua kan pernah ditangkap, lu deh cobain deh. Kasusnya beda, jangan asal tangkep aja lu. Tapi Masa lalu biar masa lalu aja. Tapi gue sering kena razia dulu. Tapi intinya punya SIM gak, Mpok Alfa? Aku SIM Surat izin menikah. Iya. Aku baru mau bikin, Pak, rencananya gitu. Coba dites aja dulu, Kita Pak. tes dulu aja ya. Hah? Kita sama Bapak? Tes drive. Ya, tes. Oh, tes Lagian, drive. Pak, Oh, tes drive. Jangan saya pikir Lagian tes apa mah bukan di raja di motor, Tapi- tempat lain rajianya. Saya bisa, Jalan, Pak. jalanan. Saya bisa, Pak. Ya, coba. Oh, makanya. Gimana jalurnya gimana? Nah, sekarang zigzag ya, Situ, ke Mpok Alfa situ. ya. Ya, oke, Pak. Tuh. Di sini, Pi. Coba zigzag itu. Pak Afan, sebenarnya untuk bikin SIM, untuk tes kan nggak susah sebenarnya Pak Afan ya. Hanya memang harus latihan dan memang tuh. Kalau orang yang bilang susah banget ya mungkin karena dia belum bisa. Benar. Tuh, Kakinya bisa jangan dia. nyentuh, Pok. Emang kaki nggak boleh nyentuh? Ngambang. Nggak Kakinya nggak boleh nyentuh ya? kakinya. Oh, maaf, Pak.
Saya takut. Jangan grogi gitu lah. Saya grogi Pak sama Bapak Pak. Tuh, bagus Po, terus Po. Jatuh dong, Po. Maksudnya latihan jatuh supaya kalau jatuh itu tahu caranya. Weh, bisa dia. Bisa. Ternyata. Bisa. Udah bisa sih Po. Bisa. Irfan yang gua khawatir nggak Iya, bisa. Irfan. Jangan kemarin gue kecengklak nih, nggak bisa. Alasan. Tapi teman-teman di sini ada teman-teman kita nih. Oh ini udah tuh Pak. Halo, Pak. Teman-teman ojek ya? Ojek nih. Oh, Pak, kita tes Pak. Coba, Ini- ada yang mau dites gak sama Pak Kapolsek nih? Ini tukang ojek pengkolan ada di sini sekarang ya. Karena udah nggak lagi Pengkolan mana istirahat. aja ya. Siapa yang mau dites? Siapa yang berani? Ada yang berani dites tes Ayo, drive nggak? Tes drive. Test drive. Boleh. Boleh. Wah, Namanya tapi siapa? Bapak namanya siapa? Heru. Pak Heru. Wah, perutnya kemajuan nih Pak. Udah. Tapi udah jago kayaknya. Kan ini dipakai tes drive. Kalau saya lihat Pak Heru ini wajahnya malah bukan seperti tukang ojek. Tapi Kayak juragan tambang di Kalimantan. Oh iya, benar. Ini nyamar nih. Iya, iya. pengusaha. Pakai jaket. Iya bener. Kan deket Sultan. Oh iya. Coba deh, coba. Iya. Kayak coba. Nih sambil nanya ke Pak Fan. Jadi di tes SIM itu sekarang tuh apa aja sih? Seperti dulu sebetulnya kan? Masih seperti dulu, masih belum berubah. Ah. Nah, nanti bisa Mana bentar? rekan-rekan bisa Bapak yang kalau mau sini mendaftar SIM bisa nubruk langsung ke sono Polres. Pak. Biasanya itu regulasinya habis dites Langsung, Pak, langsung. berapa lama Pak? Setelah itu kalau dia bagus SIM-nya jadi. Kalau ceritanya dia memang sudah dinilai berkompeten, nanti bisa ke Polres masing-masing untuk info lebih Dia lanjut. kabur lagi bawa motor. Kabur lagi bawa motornya. Enggak. Bukan. Bukan Takutnya Ranmor, tiba-tiba kabur bawa bukan. motor loh. Saya berubah jadi nangkep penjahat nanti kalau kayak gini. Ada lagi lihat syuting nih. bawa motor kabur. Bisa nggak nih? Satu. Oh iya. Pak, bisa Iya. tuh Pak. cakep. Nah, kayak gini Po Alfa yang benar nih, Oh, yang tidak benar begini. menyentuh, Tidak menyentuh. kakinya tidak turun. Oh, iya bener. Coba gimana Pak tadi pegangnya Pak? Ternyata Po Alfa, Po Alfa aslinya cantik banget ya. Oh ya Allah ya. Bapak juga ganteng banget Pak. Bapak juga aslinya ganteng Pak. Bener Bapak ganteng. ini. Hah? Bapak mendingan terus aja terus Pak. Oh, Bapak iya, main aja iya. Pak. Terus gitu. Iya. Terus muter-muter. Terus Pak. Hebat ya. Nah teman-teman yang lagi nonton FYP, ayo yang memang usianya udah bisa, usia berapa sih udah boleh punya SIM? 17 ya? 17 tahun. 17 tahun, ayo langsung kalian bikin SIM-nya, bisa ikutan tes dulu. Iya betul. Anak SMP mah nggak boleh sebetulnya kan? Nggak boleh, karena Nggak itu boleh emang tuh. udah ada penelitiannya bahwa di bawah 17 tahun itu psikologinya belum mampu untuk membawa kendaraan. Ada yang ngomong gini, di desa ini nggak ada polisi, jangan gitu. Oh, enggak. Secara psikologis juga mereka masih Nah. belum dewasa ya gitu ya. Contoh dong Polsek Baras, Kecamatan Baras semua tertib berlalu lintas. Jadi memang kalau usia belum 17 tahun itu terkadang emosinya masih labil naik Iya, turun. bener. Ya. Berkendara itu kan bukan untuk keselamatan diri sendiri, tetapi keselamatan orang banyak. Karena menggunakan jalan umum milik umum juga. Bener. Tapi ini mumpung ada teman-teman ojek, kita kan mau ulang tahun FYP ke-1, mau bagi-bagi hadiah, siap ya? Siap dong. Ada kuis tunjuk tangan ya. Ya, siap. Ya. Sebutkan nama lengkap dari Bapak Kapolsek termuda di Indonesia ini. Ya. Ayo. Tunjuk Ayo. tangan. Ayo. Tangan. Tadi kita ngomong. Tadi kita ngomong. Ayo. Apa? Ayo. Dibuka apa aja lu, nyuruh buka aja lu. Dibuka apa? Parah lu. Apa? Harapan. Muhammad. Ayo, angkat tangan dulu, angkat tangan. Tunjuk tangan dulu. Siapa? Siapa nih? Halo siapa nih? 2, 3, 4. Siapa? Harapan Syah doang. Muhammad Harapansah. Betul. Wih, Muhammad Harapansyah alias Pak Afan. Iya. Tapi banyak yang tanya nih Pak Afan ini jomblo atau udah berkeluarga sih? Iya. Alhamdulillah masih jomblo. Lu ngapain? Lu ngapain? Gue jagain Ngapain? Gue jagain apa? Gue tau Biarin apa aja dia. Ngapain lu ke sono? Tapi Pak Afan, kalau Pak Afan dari dulu cita-citanya pengen jadi polisi. Jadi polisi dari kecil. Dari kecil. Emang keluarga polisi juga? Kebetulan orang tua saya polisi, makanya ngeliat orang tua saya dulu di Brimob, ngelihatnya, gagah sekali polisi ini, ya kan? Terus ada bapak-bapak lalu lintas ngelihat, nyebrangin nenek-nenek. Nah,
terpanggil lah hatinya mau jadi polisi. Katanya dalam 1 tahun bertugas dapat 29 penghargaan, betul? Alhamdulillah. Luar Woi, biasa. keren. Tadi yang jawab, nanti kita kasih hadiah ya. Mana hadiahnya? Hadiahnya mana? Nanti kita kasih hadiah, Oke, Bapak. oke, oke. Oke. Tapi Pak, Pak, itu 29 penghargaan dalam 1 tahun aja. 1 tahun. Dan katanya punya beberapa program yang mengajar. Ayo, Pak. Saya punya beberapa program. Pertama ada Hari Ngajar, Hari ngajar. ada Ramah Disabilitas, kemudian ada Kembali Bersekolah, sama Normalize Kindness. Itu ramah Normalize- disabilitas. Iya, Tadi saya lihat juga Pak Alvan bisa komunikasi benar. dengan bahasa isyarat ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk nge-influence orang lain kalau kita tuh perlu untuk sedikit-sedikit mengetahui bahasa isyarat biar teman-teman disabilitas tuh nyaman gitu di Indonesia. Katanya Bang Ojek ada yang disabilitas juga sini ya? Ada yang bisa bahasa isyarat juga? Nggak ada? nggak ada belum. Ayo bisa lah, kamu bisa lah. Tapi kalau misalnya teman-teman nih sekarang ada yang pengen daftar jadi polisi, kisi-kisinya apa dari Pak Afan supaya mereka keterima? Kisi-kisi jadi polisi. Iya. Nana Karobi Yaoki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Karena Fua Rakuno Tane. Kepedihanmu adalah awal dari kebahagiaan. Jadi kita harus berpedih-pedih dulu, harus belajar dulu, harus sesuai dengan sertifikasi yang berlaku, baru kita bisa dapat kebahagiaan. Kalau kerjanya masih leyeh-leyeh, ya Rebahan. Iya. nonton Netflix and chill ya. Iya, sekarang iya, ya. iya. Ya nggak akan dapet pasti. Iya, boleh lah sekali-kali, tapi jangan terus-terusan ya. Tapi ngomong-ngomong, apa tuh dari muda udah ganteng gini? Gantengan Mas Irfan sama Mas Raffi. Enggak. Gua kalau lebih milih Raffi Ahmad daripada mendingan milih Pak ini. Karena lempengan ini jauh lebih ganteng. Ih. Lihat ya, bagaimana perkembangan puberti dari Pak Afan. Mau lihat Oke, nggak? boleh lihat. Ganteng Dari loh, muda Pak Afan. sampai sekarang nih, Ini lihat dia nih foto-fotonya. Foto-fotonya. Tuh. Ya ampun, tuh. Oh, ya ampun. Ah itu Beneran sebelum ini? jadi polisi. Iya. Waktu SMA. Ternyata pakai seragam polisi dan sudah menjadi polisi itu naik ketampanan 5 kali lipat ya. Bukan hanya seragam polisinya aja, Pi. Skincare lengkap. Oh iya benar. Iya benar. Iya. Itu pas Perawatan. pertama kali daftar jadi polisi itu. Bukan, itu waktu SMA. Oh, SMA. Iya. Oke. Bisa berubah ya? Iya, soalnya mungkin udah takdir Tuhan. Iya. Kok kamu ini udah berubah segini tuh? Justru ini Segini tuh udah berubah ini. ini udah berubah. Nah, kalau ini bukan pakai skincare, lebih pakai skin tone. Lihat dong. Ya. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton di rumah ya, ternyata Mpok Alfa aslinya tuh cantik banget. Aduh ya Allah. 2 kali aja. Jangan ngomong gitu, kok gitu kesannya TV yang di rumah rusak semua itu. 2 kali aja ya ampun. Tapi tadi pas kita Mpok Alfa ada 100.000 kan? Ada. Ada 100.000 kan? Jangan kan 100.000, 1 juta saya kasih. Pak. Tadi ketika ngomong pakai bahasa Bahasa isyarat. enggak bahasa Makassar tuh bahasa apa tadi? Oh, saya Tadi yang bisa tadi, bahasa Makassar. Tadi yang pakai 7 kali jatuh 8 kali. Oh, itu pagi. bahasa Jepang. Bahasa Jepang, kira-kira bahasa Makassar. Gimana? Aku harusnya Emang bisa. aslinya orang mana sih? Saya ada darah Minang, Padang, saya ada darah Makassar, tapi saya lahir di Bogor. Oh. Bisa bahasa Sunda? Nggak bisa, Mas. Iya, ampun, lahir. Dulu di raport bahasa Sunda saya 5. Oh iya. Terus sekarang kan ditugaskan di sana. Kalau orang tua di mana? Orang tua sekarang ada di Jakarta. Di Jakarta. Tugas jauh di sana. Kalau ya saya tugas di Sulawesi Barat. Ini pengalaman pertama jauh dari orang tua atau dari dulu juga emang suka merantau? Saya dari SMA, kebetulan udah boarding school, udah asrama. Wow. SMA Presiden dulu. Oh gitu. Kebetulan kami emang keluarga perantau sih, Mas Irfan. Iya, emang keluarga perantau juga ya. Iya. Oke. Tapi Pak, beneran kalau belum menikah iya. Udah punya pacar belum? Nah, Ini. itu dia. Bener gak? Yang bener nanti kalau misalnya seandainya Pak Afan tidak keberatan, kalau seandainya masih jomblo, langsung di sini kita akan siapa yang mau menjadi kekasih hati dari Pak Afan, daftarkan dirinya, Ya. kirim foto dan videonya, langsung kita seleksi. Nah, Langsung. kok jadi Jodoh. yang penjara Jodoh jodoh? buat Ya, apa? nggak apa-apa. Gak usah cari-cari, orang di sampingnya udah ada. Gimana? Bisa nggak? Bedain, maaf ya, jodoh sama jongus. Beda. Lebih Pak cocok Afan, kan Ya, siapa jongos tahu dapat kayaknya. jodohnya kan kita dibangunkan rumah di surga. ya. Iya, Iya, benar. betul. Benar. Van, Pak Afan kan muda.
Tapi kan pasti kan ada bawahan yang jauh lebih tua juga secara usia. Kikuk gak sih? Kikuk. Sebenarnya di awal saya menjabat memang agak sedikit pasti ada kikuk-kikuk gitu ya. Kikuknya gimana? Tapi sebagai pimpinan kita kan udah dilatih bagaimana caranya untuk memimpin yang lebih muda, memimpin yang lebih tua agar organisasi dapat berjalan. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan bagus dan kita saling menghargai di bidang pekerjaan dan pribadi itu terpisah. Oke. Bagus, berarti ini jiwa influence kepemimpinan. Iya. Tapi Pak, saya mau nanya, banyak yang deketin nggak sih kayak Po Alpa gini? Enggak, saya nggak laku Ko Alfa. Saya nggak laku. Ah, nggak mungkin banget. Jangan, ya elah, Kalau jangan kan. dijodoh-jodohin kan biasa. Tapi saya masih mau fokus dulu ke kan harus mapan dulu kayak Raffi Ahmad. Gitu. Top, mantap, best. Jadi Sultan Andara dulu. Raffi juga dulu pas nikah mah belum mapan-mapan banget. Ya. Pas sama Gigi baru jeber gitu. Ya itulah namanya rezeki Lagi menikah. bersatu ya kan? Iya. Ya udah nikah begitu-begitu aja nih. Oke, ini temen gue. Lu punya temen juga nggak? Ada, nanti gua akan ajak, aku juga bawa temen yang gak kalah dari Bang Afan. Keren juga. Keren. Ya udah pastilah, Oke. temennya Sultan Andara. Semua yang datang di FYP pasti keren-keren. Termasuk. bener banget, Pak. Jangan mana-mana, tetap di sini di FVP. Warrior pagi. Polisi, polisi, hey, polisi, 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 polisi. Berisik banget tuh ya, berisik nih. Apa kabar bro? Udah bagus ya. Yuk nge-host yuk kita berempat yuk. Bagus nih. Hah? Lu gak usah, lu udah tua. Kamu udah berumur. Kamu? Aku yang jadi vokalis nih band-bandnya begitu. Jangan gitu, sini. Sini. Keren. Asal tahu vokalisnya Mau gini. diganti. Keren. Gak boleh begitu. Pokoknya dia aja di situ. Ya gue nggak jaga, ya gitu. Belum make up, gak usah. Ya, saya kamu kan. Ini anak-anaknya Ferdi Elemen yang sekarang udah gede-gede, udah pada berkarir semua, udah main sinetron, dia juga nyanyi, ganteng-ganteng, keren-keren. Dikit Iya. lagi. Ini dia, Raya Tahir dan Family. Hilda. Tahir Family kan. Tadi pas mereka main ngeband ya, gue ngomong ke Papa. Gila ya, suatu saat anak gue Jalu Jaki tiba-tiba segede gitu aja. Raya Zara Fatar segede gitu, kebayang gak sih? Bayang lah. Agak sama Dada beda berapa tahun? 22 bulan. Apa Pak? Setahun lebih. 22 bulan. Iya, 22 gue 20. Enggak, Hampir 2 tahun ya. Iya. Coba jadi Agak kakak yang pertama umurnya Kevin itu dia 94. nggak, jadi ada berapa adik kakak semua? Adik kakak semua ada 7 totalnya. 7 bersaudara loh. Lu anak Agak ketiga. ketiga dan keempat. Tadi gue tadi nanya, ih nama lu agak susah disebutin ya, Deirda. Ternyata ada ceritanya. Ada ceritanya. Dia nama ceritanya. Dada ceritain. Jadi Nama aslinya sih. nama asli saya kan sebenarnya Firdaus Nurmansyah Tahir. Terus Karena panggilannya Irda. panggilannya Irda karena dulu anak paling terakhir dipanggilnya Ade, De Irda. Deirda jadi. Deirda Tahir. Tapi kalian sering berantem kayaknya ya kalau laki-laki semua ya? Ya begitulah. 7 cowok ya? Ada satu Cewek perempuan yang paling kecil. Itu kalau nggak ada cewek itu terus ngelahirin tuh kayak si Ferdi. Emang sebenarnya pengen punya anak perempuan. Iya, kalau nggak ditutup sama itu terus ya 11, 12, 13 gitu ya. Tapi kan cowok-cowok tuh suka berantem gitu. Iya. Ya cewek Pernah- juga sih tapi bentuknya lain. Pernah sih kita pukul-pukulan pernah. Nggak usah jauh-jauh nih dulu nih. Di sini ada bekasnya. Oh, di Ini rumah gara-gara cakaran. bukan mainan pancing-pancingan gitu. Dia yang punya, sama Aga direbut, terus dia nggak mau, akhirnya kena pipinya lah sobek. Oh, Iya. Tapi lu ingat sampai sekarang? Ingat itu bekasnya. Bekasnya lo ini lo tuh. Iya benar. Pernah sampai pukul-pukulan gitu pernah? Pernah. Ini laki banget nih. Lu pernah kan lu? Lu pukul-pukulan lu. Gue juga pukul-pukulan. Kalau dia gitu kan, kalau gue gini. lebih manja mukulnya. Iya. Tapi di keluarga yang bermusik siapa aja? Semua kita sebenarnya bermusik. Cuman ada yang mau, ada yang enggak.
Jadi kalau misalkan disuruh nyanyi semua bisa. Tapi yang pertama sama yang kedua tuh nggak mau. Jadi yang bermusik itu cuma yang mau 3, 4 sama yang kelima Dewa. Yang mau musik itu kita bertiga doang. Aga, Derda sama Dewa. Anak tengah 1, 2 nggak mau, 6, 7 nggak mau. Nggak mau. Padahal semuanya berbakat ya. Berbakat, semua bisa nyanyi. Iya, tapi Derda tadi klipnya di mana sih bikinnya? Itu di Jepang. Di Jepang. Emang sengaja bikin sana atau pas lagi vacation di sana sekalian bikin aja yuk gitu? Sebenarnya sekalian lagi liburan. Jadi kita lagi pas lagi ke Jepang, akhirnya kita iseng-iseng bikin deh video klipnya Derda, akhirnya bikin. Iya, iya. Tapi gue lihat lu katanya main biliar juga. Iya, sempat ikut turnamen biliar. Jago dong lu berarti lu. Enggak juga sih. bikin pi. Dia suka bikin turnamen. Baimong lagi mau bikin turnamen biliar tuh Baimong. Nah, ajakin Derda nih. Ntar gue bilang, Baimong nih, lu nih ada yang mau nih. Derda nih, jago main biliar. Malah deg-degan Derda digituin gimana sih? Panik nih. Kan ada yang cuma hobi, kalau lu tuh udah sampai turnamen. Sebenarnya diajak aja sih. Diajak aja karena ada temen di situ, Bowo kan. Ada Bowo TikTok. Nah, itu dia. Oh, yang bawa TikTok dulu. Iya, Mau TikTok Derda- jago main biliar tuh. Derda lawan dia. Oh. Menang mana? Bowo sih. Ya lu mah. Anti klimaks jadi. Nah, tapi kalau nggak lihat Renaga dari tadi tuh gue tuh pasti ini ya rakyat juga gemes pengen nanya tentang kasus kemarin yang viral. Tapi mendingan panggil manajernya juga yuk. Oke. Biar lebih aman gitu, ada yang jagain takut salah jawab. Yuk, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih artikelnya. Artikel yang sempat beredar mengenai Renaga adalah kronologi Renaga Tahir menikah hingga diduga melantarkan istri dan anak. Nah, yaudah kalau gitu kita panggilkan yuk manajer dari Renaga. Yo, Rory. Rory, apa kabar? Apa kabar bro? Ya. Gue baru tahu lu pegang dia juga ya sekarang. Jadi Rory ini utusan dari bapaknya. Utusan dari bapaknya. Kita kalau di acara musik ketemu terus, sekarang lu pegang anak-anaknya juga. Iya, gue pegang anak-anaknya. Semua anak Ferdi tuh gue yang pegang. Termasuk berita-berita viral kemarin juga lu yang nanganin. Gue yang nanganin semuanya. Jadi Gimana itu tuh gimana? Kepo kebiasaan, kepo. Sampai bisa beredar berita seperti itu tuh gimana awalnya? Kalau awalnya kita nggak ada yang tahu, Renaga juga nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi akhirnya memang ada persoalan sebenarnya internal pribadi lah sebenarnya. Cuman ada akhirnya itulah kita karena nggak bijak dalam memakai media sosial. Sebenarnya itu dia cuman hanya ngasih tahu aja. Dia upload gitu kan. Ngasih tahu tapi lewat sosial Sosial media. media gitu kan. Akhirnya kesininya laku jadi rame gitu kan. Akhirnya ya udah bingung juga kan. Pihak istri Renaga juga bingung untuk menanggapi kok jadi rame begini gitu kan. Ya. Nah, akhirnya mereka memakai lawyer juga gitu kan untuk bantuannya gitu kan. Dan saya Renaga kebetulan saya manajer dan omnya juga nggak perlu pakai lawyer gitu kan. Jadi saya tanya sama Renaga, itu benar nggak hal itu terjadi? Dan bilang iya agak salah dia bilang dan dia ngakuin. Oke, kan memang artis itu ada beberapa yang menutupi status pernikahannya. Kemarin tuh kan kita nyangkanya lu masih bujangan sampai kita jodoh-jodohin juga kemarin kan. Ini jodoh-jodoh ini sama ini. Dan akhirnya sekarang nggak terpaksa juga. Akhirnya terungkap bahwa lu tuh statusnya tuh sudah beristri dan punya anak juga. Ya ada niat ditutup-tutupi nggak dulu tuh sebetulnya nggak ada yang nanya ya udah gitu. Sebenarnya kalau untuk ditutup-tutupi enggak ya, lebih kayak udah obrolan dari awal juga kalau misalkan tidak dipublish apa ya namanya ya. Aga udah ngobrol juga. Kita udah setuju untuk tidak mempublish kalau Aga udah nikah dan punya anak gitu. Karena kan kayak Papa kasih tahu lagi, kita kalau terjun di dunia entertain itu pasti udah milik masyarakat. Ya. Jadi kita udah tidak ada privasinya. Nah, istri Aga itu nggak mau kalau misalkan nanti pernikahan kita atau hubungan keluarga kecil kita tuh nggak ada privasinya pasti. Tiba-tiba sekarang justru jadi karena lebih parah dari sebelum yang bayangkan ya. Iya, karena awalnya gini, emang kita ada berantem lah beberapa ada masalah-masalah
keluarga lah. Ya namanya suami istri, Raffi aja tiap hari ya, Vi. Enggak juga. Yang kayak di umuran Aga tuh masih belum tahu cara mengatasinya kayak gimana. Masih ego kita masih pada besar. Dan Aganya juga nggak mau menurunkan ego Aga gitu. Jadi akhirnya ada konflik yang sebenarnya pihak istri Aga dan adiknya itu dia nggak tahu bakal sebesar ini karena Iya, yang curhat tuh adiknya ya. Adik ipar lu berarti kan? Iya, jadi sebenarnya untuk menegur aja sebenarnya. Oke, emang lu udah berapa lama nggak ketemu anak istri sih sebetulnya saat Jadi dari berantem besar itu ada berantem besar itu agak hampir setahun nggak ketemu sama anak sama istri gitu. Karena emang benar-benar ada yang kata-kata menyinggung aja di Aganya terlalu sensitif. Tapi status Jadi, masih istri? Masih. Oke. Dan Aganya tuh masih egonya masih besar jadi kayak disengajain sama Aga gitu. Oke. Akhirnya pas pas kasus ini besar jadi berita di mana-mana itu agak lama-lama mikir karena ada klarifikasi juga dari dia gitu kan beberapa wawancara yang agak dengar juga dari dia ternyata dia tuh siapa, Mak? Ade Aga sama istri. Terus habis itu Aga ngeliat kayak jahat juga gue ya gitu. Maksudnya kok gue nggak mau gini banget gitu. Ternyata di belakang itu Aga nggak tahu ceritanya kalau sampai istri Aga dia buka usaha sendiri kayak gitu-gitu kan Aga jadi kayak gila jahat ya. Gitu. Justru akhirnya diambil hikmahnya dari semua ini. Sekarang hubungannya sudah kembali lagi? Udah, ini Aga berangkat. Tadi istri di rumah masih pada tidur. Alhamdulillah. Dan jadi semua itu diambil hikmahnya saja ya. Hikmahnya. Orang ditegur itu bisa oleh siapapun. Ya. Dan itu yang membuat gue sebagai manajer dan Ferdi sebagai bokapnya bilang ke Aga gitu kan. Sebelum ini kita mediasi dengan pihak keluarganya, kita tanya dulu sama Renaga karena udah pasti apa yang dia inginkan kita akan support gitu kan. Kita tanya, Aga gimana ya? Om agak salah om. Aga akuin agak salah, Aga ingin berubah. Oke, Aga maunya gimana? Mau lanjut apa mau pisah? Aga mau lanjut, mau mempertahankan ini, Aga coba. Akhirnya gue coba mediasi dengan pihak keluarga dan lawyernya dan alhamdulillah dari sana pun permintaannya seperti itu gitu. Karena pihak keluarga Renaga itu sayang sama Renaga gitu. Iya, tapi alhamdulillah dua-duanya punya kebesaran hati. Berarti Aga hebatnya apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki tuh ibaratnya laki-laki ya namanya laki-laki ya, tapi dan tanggung satu jawab lagi yang bikin kita bangga adalah setiap keluarga punya problem lah ya. Bagus. Tapi artinya gue bilang sama Renaga, ini tandanya Allah sayang sama lu. Iya. Karena apa? Dengan umur lu baru 23, lu udah dapat teguran dari Allah. Artinya Allah sayang sama lu gitu kan. Artinya kita nggak tahu ke depan itu bagaimana, tapi di sini lu disadarkan. Kurun waktu 4 hari dia bisa hebat loh. Dia dan gue nggak tahu dia nangis apa nggak, pasti kata cerita sih ada. Ini juga cerita ini juga terlihat kok dia bergetar banget. Jadi dia akan dan gue paling tahu siapa Renaga. Mungkin Raffi juga tahu sifat 7 anak Ferdi itu. Renaga yang paling hitsnya dalam hal apa gitu kan, berantem lah apalah. Sebogor tuh orang tahu lah, zaman SMA pun Ferdi bolak-balik kemana-mana. Sebogor tahu dengar om. Ya, di sekolah pun dia berantem. Ferdi berapa kali dipanggil guru ke sekolah tuh karena dia berantem gitu. Nah itu, tapi yang bikin kagum tuh adalah orang semua tidak percaya kalau Renaga bisa bertanggung jawab terbalik dengan sifatnya keseharian gitu. Iya. Dan gua pun sebenarnya sama Ferdi bersyukur dengan adanya case seperti ini memudahkan kita untuk nge-treat dia. Iya. Ya betul, kan masih disayang sama Allah. Ditegurnya cuma istilahnya segitu aja dan langsung sadar loh. Iya. Tidak ada ini kan proses pendewasaan banget buat Aga pasti. Aga langsung bisa aware yang namanya tanggung jawab, kedewasaan, dan sebagai Aga laki-laki nih ya, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, ini pasti akan merubah Aga menjadi jauh lebih dewasa. Iya. Keren kan? Enggak. Pas ketemu anak pertama kali gimana itu rasanya? Seneng banget. Bertemu lagi maksudnya? Iya, bertemu lagi. Terus habis itu emang sebenarnya kan kalau bayi waktu awal-awal masih bayi itu susah banget kan untuk nempel sama Aga. Akhirnya pas yang kemarin ulang tahunnya itu kan baru ketemu lagi tuh. Itu aku seneng banget dia udah bisa ngomong, terus dia bisa ngitung, dia ketawa-ketawa, ada ketemu ngajak main, itu tuh aku seneng banget, sumpah. Malah sampai kayak nyesel jujur ya, nyesel kayak kemana aja gue waktu itu. Tumbuh kembangnya nggak ngikutin. Di saat harusnya gue juga ikut ngajarin dia berhitung, cara ngomong, malah agak nggak ada. Manggilnya apa? Papa. Oh bukan om? Bukan.
Kalau om transfer dong nanti. Om transfer. Oh gitu. Ya itulah ya. Ya. Apapun kehidupan kita tuh nggak bisa mulus, pasti ada aja. Iya. Tapi alhamdulillah disyukuri teguran-teguran itu membuat lebih baik lagi. Ntar juga kan jadi contoh juga buat adik-adiknya ngelihat kakaknya, wih kakak gue ternyata kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan dan tidak lari. Itu juga menjadi panutan buat adik-adik lo, buat ya kakak lo juga. Oh gila, nih keluarga gue nih kalau menyelesaikan nggak bikin malu, dia nggak lari dari tanggung jawab. Itu bagus. Oke. Gue tuh apa? Kenapa aku mau nanya? Ini kan ada berita. Nah ini siapa sih nanya-nanya? Itu siapa sih? Dari tadi dia nggak nanya, pas dia mau nanya lu gituin. Kan selama ini kan kagak ada yang tahu ya kan pasangan Argasnya. Ini pasangannya Arga. Ya pantesan Arga ya maksudnya gitu. Harganya berapa lu? Ya Arga, aku mau nanya. Ada berita miring. Emang benar katanya ngasih nafkah ke istri cuma 250? Enggak, beritanya miring ditanjakan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya yang mau dilempengin gitu. Bener apa enggak? Soal yang 250? Iya. Ya betul. Itu karena waktu sebelum terjun di dunia entertain, Om Raffi mungkin tahu Papa bikin aplikasi WLC itu. Itu Aga kerja di situ. Jadi di saat Papa bikin ini, Aga kan ada masalah udah nikah nih. Aga bingung, Aga mau cari kerja apa di Bogor. Akhirnya Aga nanya sama Papa, gimana nih Pak? Tapi sebelum itu juga Aga sampai kayak jujur ya, ini belum pernah Aga kasih tahu juga. Aga sampai nyapu ngepel itu di rumah demi 50.000. Jadi ayo pekerjakan saya. Iya, akhirnya Papa pas lihat, oh iya ini anak mau nih. Akhirnya dibawa untuk kerja menjadi R&D-nya Papa. Di tesnya kerja di rumah dulu. Iya, kerja di rumah dulu di tesnya. Mungkin ya agak nggak tahu, cuman agak Digaji 50.000. untuk itu. Jadi pas udah kerja sama Papa, Papa cuma ngomong, gua cuma gaji lu segini gak? Lu atur deh duit lu. Akhirnya agak ngobrol, agak berdiskusi lah sama istri agak, gimana nih agak, gue pendapatan cuma segini gitu. Nggak apa-apa gak katanya, yang penting lu ada niat. Jadi akhirnya ya udah per minggu segini dulu ya, karena gue takutnya ada gini apa segala macam. Ya. Iya. Sedikit gue tambahin boleh ya. Jadi menanggapi isu-isu seperti itu seminggu atau sebulan 250.000 memang benar. Itu jauh sebelum Renaga seperti sekarang ini. Karena memang dulu itu dia memang sedang berjuang, belum punya kerjaan. Akhirnya Ferdi itu kan keras sama anak-anaknya, semua keras, nggak ada dikasih fasilitas apapun sama Ferdi gitu kan. Jadi ada mampu lah. Mampu lah gitu kan. Akhirnya dia begitu. Jadi dan sebenarnya pun nggak begitu juga gitu. Tahu lah kalau suami istri berantem, apalagi wanita bukan pasti hal yang terkecil aja yang dikeluarin kan, ibaratnya gitu kan. Hal yang wah ini lagi berantem nih. Makanya untuk memediasi seperti itu, saya dan Ferdi pun juga akhirnya pakai cara kekeluargaan, nggak perlu pakai lawyer. Banyak lawyer yang nelpon ke gua gitu, apalagi soal artis bermasalah itu pasti manajer yang paling handphone gua sampai drop gitu ke semua wartawan, semua apa telepon gua. Tapi gua entertain gitu kan, entertain yang tidak bisa di-entertain itu kan netizen. Artinya ini buat teman-teman juga semuanya di luar sana untuk memakai media sosial itu harus cakep, ya, harus pintar dan bijak gitu. Jangan apa-apa di media sosial. Akhirnya apa? Case mereka berkeluarga kelar, sosial media tetap main. Akhirnya apa? Kemarin kita lihat juga akhirnya adik iparnya Raga malah diserang lagi netizen gitu, bilang lu pansus lah apa, sebenarnya kan tidak. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai gitu. Jadi ya, itulah. Ya. Dan kita pun dan gua pun juga sebagai manajer menyikapi cuitan-cuitan dari Instagram, Twitter kita santai aja gitu. Artinya karena udah masuk area publik area publik gitu. Artinya apa? Kita tidak perlu terlena gitu. Kalau kita bicara juga tentang semua yang komen-komen itu, artinya apa? Sekian puluh ribu follower dia tuh yang komen cuma sekian ribu. Nah kita bisa analisa sendiri lah. Berapa gitu. persennya saja. Tapi yang gitu. jelas sekarang sudah semuanya aman. Kembali seperti seharusnya. Gua takutnya netizennya dia nih. Udah pasti. Tapi FVP itu selalu apa sih keinginan netizen dilengkapi, dipenuhi. Nih ada permintaan netizen untuk menghadirkan anak muda yang menginspirasi. Boleh. Hari ini kita akan hadirkan nih. 15 tahun usianya tapi sudah jadi mahasiswa kedokteran. Nah, kalau gitu kemana-mana jangan. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di FYP Korea Pagi. Maafkan bila aku tiada lagi di sisi kita terpisah dua. Nah,
Kalau tadi kan temen lo udah ada, temen lo juga udah ada. Nih temen gua berprestasi cakep lagi. Temen gua ini. Temen gue. Teman gue juga tadi ngenalin. Nggak ada, ini temen gue yakin. Panggil. Ya udah panggil. Neng, masuk Neng. Nang neng aja nih. Nih masuk. Adi Ayu. Halo. Ya ampun. Calon dokter kita. Iya, ini baru temen gue. Dia, pintar. dia Ayu. Dia Ayu. Lihat tuh bawa penghargaan kan? Ini beneran temen lu? Temen gua dari lihat tuh. Sama kan? Ini bukan penghargaan, ini pengumuman hasil seleksi. Nah, itu dia masuknya. Duduk. Kamu bener. Ini Pak. Ini juga bawa penghargaan yang tadi ceritain di awal. Iya. Pada dapat penghargaan semua. Kamu panggilnya dia atau Ayu? Dia, Kak. Dia. Dia kamu beneran 15 tahun sekarang. Bener, Kak. Sudah resmi jadi mahasiswi kedokteran di UI, Kak. UI. Hebat. 15 tahun. Iya, Kak. Orang-orang pada pengen tahu kok bisa sih 15 tahun udah sampai mahasiswi gitu? Jadi pas TK itu, aku pas TKA dirasa sama gurunya tuh udah bisa nih dibaca tulis hitung. Jadi disaranin buat langsung naik aja ke TKB-nya. Langsung TKB terus. Jadi makanya aku masuk SD tuh di umur 4,5 tahun. Hah? Pas setengah tahun udah kelas 1 SD? Iya, Kak. Karena memang kemampuannya sudah mampu calistungnya. Terus? Terus pas SD aku normal 6 tahun. Pas SMP aku akselerasi, jadi SMP-nya 2 tahun aja. Oke, SMP 2. Jadi ntar dulu, pas setengah tahun kelas 1 SD. Lulus SD umur? Umur 10. Tambah 6 deh, 10. Terus udah gitu SMP 2 tahun aja. 12 tahun berarti udah lulus SMP. Iya. 12 Terus? naik ke 13. Nah. Ya 13, 12, 13 lah. Terus masuk SMA. Iya, SMA 3 tahun tetap. Akhirnya sekarang masuk. Hebat kamu dia ya. Emang dikasih makan apa sih? Coba duduk sini. Dikit-dikit. Hebat banget ini. Kamu bener-bener emang cita-cita pengen jadi dokter bener? Iya, Kak. Aku juga pengen jadi dokter kandungan bisa. Nggak bisa. Nggak ke dokter kandungan. Niat lu beda, rapi. Gue tau lu. Lihat gua menolong ibu-ibu apa salahnya? Oke, akhirnya sekarang masuk. Jadi belum masuk tapi baru masuk ya? Iya, nanti Agustus ospeknya, Kak. Dan kamu menjadi paling muda dong? Iya. Dan sepanjang dari SD pasti paling muda, SMP, SMA. Risih gak sih jadi bungsu gitu? Karena dari kecil udah kebiasa jadi gak apa sih, Kak. Rahasia pintarnya apa? Pinternya Makanya Raffi nanya makan apa Makannya kek? apa? Nih, Atau makan kebiasaan apa? Atau nonton apa gitu. Kalau ini kan nonton kebakaran nih. Ini dia nggak ada. Apa-apa? kalau makan sih normal-normal aja sih kayak. Sama mungkin kalau persiapan buat kuliah juga nih. Kalau dari aku tuh rajin latihan soal. Bener. Terus latihan soalnya tuh jangan cuma dikerjain aja, tapi di-review juga nih kayak letak salahnya di mana. Aduh, gue emang ngerjain juga enggak bro review. Terus. Terus sering-sering ikut try out. Sama kalau menurut aku tuh pentingin quality over quantity. Kan banyak yang kayak belajar 20 jam atau seharian lama gitu, tapi nggak masuk ke otak, nggak efektif gitu. Jadi mendingan tetap balance gitu sama main, pergi. Lu tetap main? Lu tetap gaul? Wih hebat tuh. Mata minus berapa itu? Tebal banget kayaknya. Yang kiri 6, kanan 8. Ya Allah. Karena baca mulu Tapi kali nggak kamu. apa-apa, kamu masih mending matanya yang minus ini kelakuannya. Kacamata nggak bisa, kaca nako nggak bisa. Karena kelakuannya Oke, jadi minus. ini luar biasa mahasiswa kedokteran termasuk termuda. Ini Kapolsek termuda juga. Ini penghargaan apa sih Pak Afan? Alhamdulillah ini kemarin penghargaan dari Kapolri. Bapak Kapolri terkait sumber daya manusia juara 2. Ini apa ini? Ini pialanya. Oh ini pialanya itu Iya, penghargaannya. Hebat. Ini hadiahnya. Bukan deh. Juara 2-nya. Ini Wah, ke bawah hebat. 1. Dia ke bawah banyak banget ya. Tapi hebat nih harapannya buat semua anak-anak muda yang biar sukses kayak kalian apa nih dari dia dulu deh. Apalagi kan banyak sekarang umur-umur 14 tahun, 15 tahun masih belum tahu mau jadi apa. Iya itu dia. Kalau kamu udah jadi dokter mau Coba jadi kasih calon semangat dokter, anak kasih muda. Semangat ya. Ya pokoknya terus semangat terus buat teman-teman di rumah dan anak-anak muda di Indonesia karena pastinya kalau bukan dari kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena kan anak muda juga salah satu tonggak penerus bangsa ya kan. Kalau bukan dari kita siapa lagi yang bakal berkontribusi untuk kemajuan negara kita? Pinter lu emang cara ngomongnya juga Iya, kamu bagus. cara ya, Mbak, ngomongnya ya. udah kayak anak kuliah. Lebih pinteran lu daripada dia. Jauh. Ini bagus nih. Tadi ya mah 15 tahun udah kuliah lah, gua udah megang anak. Ya
Udahlah kalau begitu. Oke. Ngomong-ngomong, ini 1 tahun FYP katanya mau ada seseorang yang istimewa. Tapi kita bakalan kasih hadiah dengan bintang tamu. Cluenya harus Senin aja ya kali ya. Nih, cluenya kasih jogetannya dong. Joget-joget. Dia tahu nih. Iya. Tahu cluenya. Shalalala. Shalalala. Nah, asik. Itu dia cluenya. Lihat Itu deh. dia cluenya. Pokoknya Lihat. sesaat lagi kita sambil joget kali ya. Enggak, males gue mau keluar. Yaudah. Yaudah. Kita besok lagi tetap di FYP for your family. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Pada penasaran katanya, emang hari Senin bintang tamunya siapa? Hari Senin. Hari Senin. Oh my. Yaudah kita tambahin aja nih, ada 3 clue untuk bintang tamu hari Senin. Apa aja? H-1 nih ya, rambutnya rada berwarna ungu. Oke. Punya tinggi badan sekitar 175 meter. Terus Suka kue ape Suka kayak gue. sebutin Koreanya nggak sih ya? Keceplosan dah. Ya, keceplosan dah. Ya. Ya udah. Nah, ini tinggal menghitung hari ulang tahun FYP karena FYP akan ulang tahun yang pertama. Bakal masih banyak lagi hadiah kejutan untuk kalian semua. Jadi jangan lupa nonton kita terus. Kita makasih juga nih buat bintang tamu kita hari ini. Thank you, thank you. Makasih banyak. Saksikan terus kami Senin sampai Jumat jam 11 pagi. Pakai terus Instagramnya juga ya di FYP_Trans7. Sampai jumpa, bye-bye.